Selamat datang para pejuang P3K di YouTube channel Bidan Pintar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wow, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah berkomentar positif di postingan aku. Terus juga sudah memberikan saran, masukan, dan juga berbagi FR. Terima kasih banyak ya buat teman-teman juga yang udah nontonin video-video dari aku ya. Mari kita lanjut bocoran soal part 7. Yang pertama, asuhan yang diberikan bidan pada pasien dengan keluhan puting susu tenggelam adalah mengajarkan kepada ibu untuk melakukan teknik Hofmann untuk mengeluarkan puting susu. Yang kedua, gunakan speed yang telah dimodifikasi untuk membantu mengeluarkan puting susu. Yang ketiga, atur posisi menyusu cross candle atau football. Yang keempat, menggunakan pompa ASI dapat membantu mengeluarkan ASI ya. Selanjutnya ada lagi yang dapat soal nih tentang analisis PWS-KIA ya, yaitu tentang status baik, cukup, kurang, dan jelek. Status baik adalah desa atau kelurahan dengan cakupan di atas target yang ditetapkan dan mempunyai kecenderungan cakupan bulanan yang meningkat atau tetap jika dibandingkan dengan cakupan bulan lalu. Sedangkan status cukup adalah desa atau kelurahan dengan cakupan di bawah target bulan ini, namun mempunyai kecenderungan cakupan bulanan yang meningkat jika dibandingkan dengan cakupan bulan lalu. Lanjut lagi ke status kurang, ialah desa atau kelurahan dengan cakupan di atas target bulan ini namun mempunyai kecenderungan cakupan bulanan yang menurun jika dibandingkan dengan cakupan bulan lalu. Sedangkan status jelek adalah desa atau kelurahan dengan cakupan di bawah target bulan ini dan mempunyai kecenderungan cakupan bulanan yang menurun jika dibandingkan dengan bulan lalu. Selanjutnya ada lagi yang dapat pertanyaan tentang posisi menyusui untuk bayi kembar ya. Kalau untuk posisi menyusui bayi kembar itu biasanya menggunakan posisi football hold ya. Sedangkan untuk cradle possession itu digunakan untuk semua ibu menyusui. Cross cradle ini yang paling baik digunakan untuk ibu dengan puting susu mendatar ya, atau puting susu tenggelam. Sedangkan untuk posisi set laying itu biasanya digunakan oleh ibu pasca SC atau ibu yang belum bisa duduk dan bermobilisasi pasca salin. Selanjutnya ada lagi yang dapat soal tentang refleks Babinski dan Rotting, tapi refleks yang lainnya kalian juga harus tahu ya. Yang pertama kita bahas tentang Babinski. Jadi refleks Babinski ini saat telapak kaki bayi disentuh, ia akan meregangkan jari kakinya. Kalau yang Rotting ialah refleks mencari puting susu ya. Jadi jika pipi bayi disentuh, ia akan menengok ke arah sentuhan itu dengan mulut terbuka. Kalau moro juga sering banget ditanya ini biasanya ya. Refleks terkejut. Refleks ini muncul saat bayi mendengar suara bising, gerakan tiba-tiba, atau saat ia diletakkan di tempat tidur. Bayi akan mengencangkan tubuh, merentangkan lengannya, dan buka telapak tangan ya. Posisinya pokoknya kayak bayi terkejut kaki dan tangannya gitu loh. Selain yang tadi ada lagi refleks menghisap yaitu refleks sucking. Sedangkan refleks menelannya itu swallowing ya. Untuk refleks grasping yaitu bayi akan menggenggam dengan kuat ya, refleks genggaman. Sedangkan tonic neck itu bayi menoleh atau mengangkat kepala. Itu tadi macam-macam refleks pada bayi ya. Jadi jangan cuma diingat yang Rotting atau Babinski, ingat juga yang lainnya soalnya bakalan macam-macam nih keluar di soal ya. Ingat aja inti-intinya. Kalau grasping itu menggenggam, kalau Rotting itu bayi mencari puting susu, kalau sucking menghisap, swallowing itu menelan ya, moro itu kaget, tonic neck itu menoleh atau mengangkat kepala. Lanjut lagi ada yang dapat soal tentang imunisasi anak kelas 2 dan kelas 5 SD ya. Jadi untuk kelas 2 sama kelas 5 itu imunisasi yang didapat itu imunisasi TD ya. TD. Kalau TD itu diberikan di bulan November. Untuk penjelasan imunisasi TD ialah pencegahan tetanus dan difteri.
Pemberiannya secara IM 90 derajat dengan dosis 0,5 mili. Efeknya nyeri bengkak pada bekas penyuntikan ya. Untuk status T-nya pada anak kelas 2 itu T4, pada anak kelas 5 itu T5 ya. Tapi tetap harus diingat juga kelas 1 dapat apa nih imunisasinya, kelas 2 dapat apa, kelas 5 dapat apa, dan kelas 6 ya. Sama imunisasi dasar juga harus diingat ya teman-teman. Kita lanjut lagi ya, ada yang dapat pertanyaan tentang tujuan dari manajemen aktif kala 3. Ialah yang pertama persalinan kala 3 lebih singkat. Yang kedua mengurangi jumlah kehilangan darah. Dan yang ketiga mengurangi kejadian retensio plasenta. Ya, itu tujuan dari MAK3. Lanjut lagi, ini kita bahas tentang retensio plasenta ya, penata laksanaan retensio plasenta nih ya. Jadi untuk retensio plasenta ini ialah plasenta yang tidak lahir dalam waktu 30 menit setelah bayi lahir ya. Jadi setelah bayi lahir kita memberikan oksitosin yang pertama, setelah itu kita PTT selama 15 menit. Jika plasenta lahir maka kita lanjut ke masa 15 menit dan lanjut langkah APN selanjutnya. Namun, jika plasenta tidak lahir, kita lanjut pemberian oksitosin kedua, lanjut lagi PTT selama 15 menit. Setelah PTT 15 menit, jika plasenta lahir, lanjut ke masa 15 menit dan lanjut langkah APN selanjutnya. Namun, jika plasenta masih aja belum lahir nih, kita jelaskan kepada ibu akan menjalani manual plasenta. Jelaskan prosedur dan tujuan dari manual plasenta, pasang cairan infus, lakukan anestesi perbal untuk mengurangi nyeri, dan lakukan manual plasenta. Ya. Kita lanjut ke contoh soal ya. Seorang perempuan usia 34 tahun baru saja melahirkan anak ketiga di klinik bersalin. Setelah bayi lahir, bidan menyuntikkan oksitosin 10 unit dan melakukan peregangan tali pusat terkendali. Setelah 15 menit, plasenta belum juga lahir, lalu bidan menyuntikkan oksitosin yang kedua dan melakukan PTT ulang. Dalam 15 menit kedua, plasenta tidak juga lahir dan muncul semburan darah deras dari jalan lahir. Apakah diagnosa kasus tersebut? Ya. A. Retensio uteri, B. atonia uteri, C. inversio uteri, D. robekan jalan lahir, dan E. sisa plasenta ya. Kita lihat di soal bahwa ini sudah 15 menit pertama belum lahir, 15 menit kedua juga belum lahir, plasentanya artinya sudah 30 menit plasentanya belum lahir ya. Maka ini mengarah ke retensio plasenta ya. Kita lanjut lagi ke soal selanjutnya, masih dengan kasus yang sama, tapi yang ditanyakan apakah asuhan yang tepat pada kasus tersebut. Jadi asuhan yang diberikan kepada pasien dengan retensio plasenta ya. Dari skema yang tadi dijelaskan bahwa kalau sudah dia oksitosin kedua, PTT kedua, plasenta juga belum lahir, maka asuhan yang kita berikan adalah melakukan manual plasenta ya. Jawabannya yang D. Tetapi kalau manual plasenta itu dilakukan kalau ada tanda semburan darah ya. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda semburan darah, maka kita lakukan rujukan. Lanjut lagi, ada yang dapat soal tentang atonia uteri ya. Jadi atonia uteri itu uterus yang tidak berkontraksi atau kontraksi uterusnya lembek, terus ditambah dengan darah yang mengalir deras ya. Jadi penata laksanaannya itu kita yang pertama masa fundus uteri segera setelah lahirnya plasenta. Jika uterus berkontraksi, maka evaluasi, dan jika uterusnya berkontraksi tetapi perdarahan masih berlangsung, maka periksa apakah terjadi laserasi pada perineum, vagina, dan serviks. Sedangkan jika uterusnya tidak berkontraksi, maka yang kita lakukan adalah yang pertama bersihkan bekuan darah dan atau selaput ketuban dari vagina dan ostium serviks. Yang kedua, pastikan kandung kemih kosong, jika penuh lakukan kateterisasi. Yang ketiga, lakukan kompresi bimanual internal atau KBI selama 5 menit ya. Setelah kompresi bimanual internal selama 5 menit, jika uterus berkontraksi maka
teruskan KBI hingga 2 menit, keluarkan tangan dari vagina, dan pantau kala 4 dengan ketat. Namun, jika uterus tidak berkontraksi setelah KBI, kita lakukan, yaitu anjurkan keluarga untuk membantu melakukan KBE, kompresi bimanual eksternal, atau minta petugas lain untuk memasang infus. Jika keluarga melakukan KBE, keluarkan tangan dari vagina lalu berikan ergometrin 0,2 mg secara IM, pastikan ibunya tidak hipertensi. Selanjutnya pasang impuls RL dan ditambah 20 unit oksitosin. Selanjutnya setelah dilakukan KBE, pemberian ergometrin dan memasang impuls, jika uterus sudah berkontraksi, maka pantau ibu selama kala 4 persalinan. Namun, jika uterus tetap aja tidak berkontraksi dengan baik, maka yang kita lakukan adalah segera rujuk ke RS rujukan. Lalu dampingi ibu ke tempat rujukan, tetap lanjutkan impuls RL dan 20 unit oksitosin dengan tetesan 30, terus pasang tampon kondom kateter, ya. Kita ke contoh soal, yaitu seorang perempuan usia 35 tahun, P3A1 postpartum, baru saja melahirkan bayinya 10 menit yang lalu dengan berat 3.000 gram di klinik bersalin. Segera setelah plasenta lahir, tampak darah keluar dari jalan lahir dengan cepat. Ibu tampak gelisah, hasil TTP, tensi 90/60, nadi 110 kali per menit, respirasi 26 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Pada uterus tidak teraba kontraksi, kandung kemih kosong, plasenta lahir lengkap, dan tidak ditemukan adanya robekan jalan lahir. Yang ditanyakan, apa diagnosa pada kasus tersebut? Kita lihat di soal lagi bahwa plasentanya sudah lahir, namun uterusnya tidak berkontraksi, maka ini mengarah ke atonia uteri, jawabannya yang B. Selanjutnya, soalnya masih sama, tapi yang ditanyakan apa tata laksana awal pada kasus tersebut, Boleh dicek di bagan yang tadi udah kita jelaskan bahwa tata laksana awal pada atonia uteri adalah membersihkan bekuan darah, yang D. Soal selanjutnya masih soal yang sama, atonia uteri, tapi yang ditanyakan apa asuhan yang tepat pada kasus tersebut, Kalau tata laksana awal itu kita membersihkan bekuan darah. Tapi kalau yang ditanya asuhan, asuhan yang tepat pada kasus tersebut ialah kita melakukan kompresi bimanual internal, KBI. Jawabannya yang C. Untuk contoh soal selanjutnya kita lanjutin di part selanjutnya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman.